Baik, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, malam hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Pak Raden Teddy. Ya, beliau ini adalah tokoh sentral, ya, tokoh utama di UKM naik kelas. Ya, saya kira mempunyai konstituen yang banyak sekali, dan tentu kegiatan dari UKM naik kelas ini luar biasa, ya, berbagai training, berbagai pelatihan banyak dilakukan. Selamat malam, Pak. Malam, Pak Iwan. Assalamualaikum. Apa kabar nih? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat, Pak Iwan. Nah, terima kasih nih kehadirannya, dan malam hari ini saudara-saudara sekalian kita akan berbincang-bincang tentang satu program yang sangat menarik gitu ya, yang dilakukan oleh Pertamina, ya, khususnya untuk bisa menolong UKM khususnya yang berminat di bisnis Pertasop, ya. Pertasop, ya. Pertasop itu adalah yang menyalurkan bahan bakar dari Pertamina gitu. Ini saya kira ini menarik, ya. Bisa diceritakan sedikit Pak Teddy, ya. Kebetulan Pak Teddy ini adalah yang salah satu perusahaan yang ikut mengelola bagi mereka yang akan mengembangkan atau berbisnis di Pertasop ini, ya. Karena memang usaha-usaha semacam ini kan telah teruji, ya, sehingga tingkat kegagalannya itu jauh lebih kecil dibandingkan kita memulai usaha yang sama sekali baru dan kita mungkin tidak paham mengenai usaha itu. Mungkin sedikit dulu Pak, jadi kita ngobrol-ngobrol santai aja, ya. Iya. Baik. Jadi ya Pak Iwan, saya Raden Teddy, teman-teman semua, Ketua Umum Komunitas UMKM Naik Kelas. Jadi sesuai dengan namanya, memang target saya bagaimana anggota bisa naik kelas, berkembang dari sisi omset dan modal tentunya. Nah, salah satu yang bisa mempercepat tersebut adalah dengan bisnis atau bidang usaha Pertasop yang baru-baru ini dipersembahkan atau dibuka oleh Pertamina, salah satu BUMN kita, dan ditujukan memang untuk kawan-kawan pelaku UMKM. Pertasop ini memang ada beberapa jenis. Kebenaran juga saya salah satu manajemen di perusahaan fabrikator yang ditunjuk Pertamina, yaitu PT Armindo Jaya Mandiri, yang merupakan perusahaan yang memproduksi Pertasop tersebut. Nah, yang diproduksi apa, Pak? Yang bukan diproduksi alat-alatnya, ya? Ya, Pertasopnya, alat Pertasop. Jadi satu paket Pertasopnya, Pak, gitu ya. Itu. Nah, peluang bisnis ini saya jadikan suatu program bagian daripada program UMKM Naik Kelas. Pemerintah mentargetkan 40.000 unit Pertasop di seluruh Indonesia sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 30 tentang penyaluran energi atau BBM ke seluruh pelosok tanah air, terutama untuk satu harga juga. Dari Pertasop yang sudah ada saat ini, informasi yang didapatkan rata-rata penjualan Pertasop itu, penjualan BBM itu rata-ratanya 1.000 liter per hari, di mana Pertamina memberikan sekarang sudah berapa? Lebih dari 2.000, ya, lebih dari 2.000, lebih dari 2.000-an outlet Pertasop di seluruh Indonesia, dan rata-rata secara nasional itu 1.000 liter sehari terjual BBM-nya. Ya, dengan tingkat keuntungan yang diberikan Pertamina itu Rp850 per liter, sehingga teman-teman yang berjualan BBM melalui Pertasop mendapatkan laba itu sebesar Rp850.000 sehari. Wow, luar biasa. Kalau satu bulan sudah lebih dari 25 jutaan, ya Pak Iwan, lumayan kan? Iya. Nah, kalau dilihat dari omset atau penjualannya, kalau 1.000 liter sehari dengan berjualan BBM jenis Pertamax itu dengan harga di atas 9.000 kalau nggak salah Pak Iwan, ya, 9.200 atau 9.200 ya. 9.200 berarti kan penjualan sehari kita itu 9.200.000. Satu bulan itu sudah 270 juta lebih. Satu tahun itu sudah di atas 2 miliar. Jadi kalau teman-teman UMKM yang tadinya usahanya mikro
karena penjualan sudah di atas 2 miliar, naik kelas langsung Pak Iwan, menjadi usaha kecil. Nah, ini program UMKM naik kelas, salah satunya saya masukkan programnya Pertasop. Lebih kurang gitu Pak Iwan. Ya, ini sebenarnya dimulai sejak kapan program ini? Pertamina memulainya di 2020 dan Armindo Jaya Mandiri itu bergabung, ditunjuk oleh Pertamina sebagai fabrikatornya di akhir 2020, dan hari ini memang kita sudah memproduksi memproduksi beberapa Pertasop yang diminta oleh Pertamina. Sudah dan berapa yang Armindo produksi berapa sampai sekarang? Karena banyak sekali perubahan, menunggu perubahan-perubahan tersebut sampai ke Gen 3, jadi kita baru memproduksi kurang dari 100 Pak, kurang dari 100 sampai hari ini. Tapi ini juga sudah mulai ngebut lagi produksi seiring permintaan. Tapi ngomong-ngomong, Armindo itu dulu apa anunya? Armindo ini rekanan Pertamina, memang sejak tahun 97 Armindo sudah bergerak untuk pengeboran dan gas Pak, dari tahun 97. Dan hari ini memang kita ditunjuk karena sudah menjadi rekanan Pertamina dan dipercaya oleh Pertamina untuk menjadi fabrikator dari Pertasop. Ya. Ini kira-kira ada nggak persyaratannya tertentu yang harus dipenuhi oleh teman-teman dari UKM kalau ingin bisnis ini? Ya, syaratnya sangat ringan Pak ya. Jadi artinya memang dia salah satu syaratnya itu harus warga negara Indonesia, memiliki perusahaan yang berbadan usaha. Contoh misalkan CP, UD atau koperasi atau PT kayak gitu ya. Kemudian memiliki lahan atau memiliki lahan 14 kali 15 atau 210 meter. Nah, bahasa memiliki atau menguasai ini kan sesuatu yang berbeda ya Pak Iwan. Bisa jadi menguasai itu adalah sewa, berarti ya sewa minimal 5 tahun gitu ya, menguasai lahan minimal gitu ya. 5 tahun ya. Ya tidak ada sih disyaratkan, tapi sebaiknya memang ini mungkin lah, karena kan ini kan jangka panjang Pak, jangka panjang gitu. Jadi memiliki persetujuan dari lurah atau kades setempat. Jadi Pertasop ini banyaknya nanti di pedesaan, di jalan-jalan kabupaten, di daerah-daerah yang jauh dari SPBU tentunya. Itu bisa melayani selain motor, mobil juga bisa? Bisa, karena pengisian bahan bakar itu dari pihak Pertamina menggunakan mobil tangki yang seperti sering kita lihat mobil tangki Pertamina, sehingga harus lokasi Pertasop itu bisa dilewati mobil tangki, dan itu bisa melayani mobil juga. Jadi kalau dengan luas 210 itu mobil masih bisa manuver di dalam itu ya? Masih bisa Pak. Nah, contoh yang di dekat saya di daerah Cilebut, Bogor, baru beberapa bulan yang lalu ada Pertasop, ramai banget. Kebenaran memang di situ dekat stasiun Cilebut dan sudah ada Pertasopnya. Itu luar biasa. Saya yakin itu di atas 1000 liter per hari, bahkan itu gini. Kalau kita lihat di desa-desa itu kan udah banyak yang punya mini kayak pom bensin mini. Apakah itu ya? Atau beda. Kalau Pertamini ya, istilahnya Pertamini itu memang bukan produknya Pertamina. Oh, bukan itu. Jadi, harganya juga beda Pak. Jadi kalau kawan-kawan UMKM yang berjualan Pertamini itu harganya mungkin tidak sama harganya dengan SPBU Pertamina. Kalau Pertasop ini wajib sama. Kalau di SPBU Pertamina harga Pertamax 9.200, dia juga harus sama. Tidak boleh di atas. Berapa? Pasti di atas itu Pak. Yang setahu saya jualan Pertalite saja yang kita di bawah 7.000 bisa dijual 10.000 kan seliternya kan, atau 9.000 kayak gitu. Jual Pertamax bisa 11.000. Karena saya lihat dia juga belanjanya dari satu tempat entah di mana gitu ya. Ya belanjanya dari SPBU terdekat pasti. Iya, dia bawa jerigen gitu. Jerigen. Tentu dia akan jual lebih mahal dari SPBU. Nah, kalau Pertasop ini sama persis seperti SPBU yang kita lihat selama ini. Ya. Nah, kalau misalnya di situ ada dikombinasi gitu, apa diperbolehkan ya? Kalau di situ ada Pertasop terus buka mini shop atau apa gitu?
Tidak ada yang menjelaskan itu. Cuman jenis Pertasop yang ditawarkan Pertamina ada beberapa. Ada yang paket gold, ada yang paketnya bisa jualan oli, bisa jualan gas ya, yang langsung dari Pertamina. Selama mungkin Pak ya, karena tidak dijelaskan secara spesifik. Selama lahannya tidak mengganggu di sampingnya, silakan saja saya rasa ya, asal tidak membahayakan karena itu BBM. Artinya itu urusan lain lah ya. Iya. Tapi ada paket Pertamina yang menjual, memang disiapkan menjual gas dan oli. Nah, paketnya ya, gitu. Itu beda harga dari Pertamina, beda harga deh. Oh, kalau gas gimana? Itu di desa-desa sudah cukup layak nggak? Apa udah orang udah pakai gas gitu? Iya, jadi berjualan gas rumah tangga itu loh Pak. Tabung-tabung gas itu loh. Iya. Maksud saya menurut pengalaman sekarang itu, apakah pasarnya memang sudah berkembang gitu kalau di desa yang jauh ya itu tergantung dari gas? Ya, makanya itu tergantung dari kondisi lokasi masing-masing ya Pak Iwan. Jadi bisa jadi belum bisa berkembang, ya jangan dulu lah kalau di daerah tertentu. Kalau memang peluang bisnis gas ataupun olinya bagus, silakan pilih paket yang bisa langsung berjualan gas atau oli. Kalau oli mungkin ya, karena kan semua motor itu kan juga perlu oli, mestinya itu bagus itu Pak. Iya. Itu tadi ada berapa tadi? Ada yang gold, ada yang apa lagi tadi? Ada yang sebentar. Saya tuh ada 3 jenis ya Pak ya. Ada 3 jenis yang jenis produk Pertasop tersebut ya. Ada yang pertama itu yang gold, kemudian yang kedua itu ada yang kalau nggak salah premium kalau nggak salah ya. Tapi coba nanti saya coba lihat di sini Pak Iwan. Sebentar. Karena kalau yang Armindo buat itu hanya tipenya yang harga 250 juta Pak. Jadi yang itu aja ya. Jadi kita hanya menjual satu tipe yang ditunjuk ya. Nah, sementara dari Pertamina sendiri pada dasarnya itu ada 3 tipe yang diadakan Pak. Pertama itu adalah tipe gold, platinum dan diamond Pak. Jadi kalau tipe tipe platinum itu harganya 400 juta, kalau diamond itu harganya 500 juta dengan kebutuhan lahan yang berbeda. Kalau gold itu 210 meter, kalau yang platinum itu lahannya harus 300 meter, kalau yang diamond itu lahannya luasnya 500 meter. Nah, bedanya apa itu ya? Betulnya? Ya, jadi di sini tentu perbedaannya kalau yang tipe gold yang 250 juta hanya berjualan BBM saja Pak, dalam bentuk Pertamax gitu ya. Kalau yang lainnya bisa ditambahkan oli, ya, ditambah lagi perluasan gas atau perluasan untuk minimarket dan lain-lain. Oh, minimarket juga bisa. Minimarket itu apa? Yang Pertamina punya atau kita? Enggak. Ya dari kita sendiri sih yang buka kayak gitu ya, tapi diperbolehkan dengan lahan seluas 500 meter. Oh, oke. Kita bisa join dengan katakan Indomaret, Alfamart atau yang lain-lain itu ya? Bisa jadi seperti itu Pak. Kemungkinannya seperti itu ya. Nah ini gini, kalau misalnya ada yang tertarik ini teman-teman UKM gitu, apakah ada dukungan permodalan? Ya, dari sisi saya sebagai Ketua Umum Komunitas UMKM Neklas, kita sudah kerjasama dengan salah satu lembaga pembiayaan, ya, dan nampaknya beberapa perbankan juga siap, karena bank-bank BUMN terutama itu sebenarnya menyiapkan sarana KUR untuk mendukung program pemerintah ini, Pertasop ini. Jadi saya bertemu dengan salah satu pimpinan bank BUMN, mereka siap untuk menyalurkan kredit KUR-nya untuk pembiayaan Pertasop. Nah, dari sisi komunitas UMKM Neklas sendiri sudah MOU dengan salah satu lembaga pembiayaan yang siap untuk pembiayaan Pertasop ini. Jadi ya cukup dengan, kalau yang di saya cukup dengan DP 30% bisa untuk pembiayaan. Begitu juga kemungkinan KUR, karena KUR ini investasi, mereka membiayain sekitar 65%-nya kalau nggak salah. Jadi DP-nya 35% kalau KUR. Tapi ya itu kewenangan bank masing-masing masalah DP ya Pak ya. Misalkan harga 250 juta, DP-nya 30%, berarti kita menyiapkan dana 75 juta, sisanya dibiayain oleh bank atau lembaga pembiayaan. Jaminannya apa? Jaminannya untuk sementara yang kerjasama dengan komunitas UMKM Neklas hanya mesin itu saja.
Oh, Dan salah satu jadi bank BUMN juga bersedia dengan jaminan mesin kertas shop saja. Nah, saya nggak tahu yang lain mungkin minta jaminan yang lain mungkin ya, tapi itu yang saya tahu yang sudah menginfokan kepada saya yang sudah kerjasama hanya jaminan mesin itu saja. oh, jadi mesin dijaminkan, kemudian dia kasih pinjaman ya? Ya. Pinjaman sebesar 250 juta, kita kontribusi DP 30%. 30%, berarti kira-kira let's say 85 juta ya, 85. Ya, 75 juta Pak DP. Iyalah sekitar 75-80 gitu ya. Itu masih ada yang lain-lain nggak? Misalnya untuk bangunan dan segala macam sudah di situ. Ya, jadi itu di luar isolasi dan bangunan Pak, termasuk ongkir ya, karena masing-masing daerah tentu jarak sangat menentukan dari sisi ongkir Pak. Ya, kita mengirim ke daerah Jawa dengan daerah di luar Jawa tentu ongkirnya sangat berbeda sekali kan, kayak gitu. Oh, jadi itu harga segitu di pabrik ya? Ya, di pabrik. Di pabrik. Jadi misalnya kalau yang pesan di Jawa Timur, berarti ada ongkos kirim ke Jawa Timur. Iya, benar. Itu bisa digambarkan nggak berapa kira-kira? Katakan kalau di Bogor berapa? Kalau paling pernah kirim ke Bali dengan ongkirnya nambah 10 juta Pak. Salah satu ya, ya salah satunya ya ongkirnya 10 juta untuk ini perangkat, tapi ya tentu beda-beda ya, beda-beda ekspedisi, beda-beda juga ongkirnya Pak. Tapi ini sebagai acuan salah satunya. Ya. Oke, sekarang perizinannya gimana itu? Ya, jadi saat kita mitra Pertasop yang ingin memiliki usaha tersebut sudah melengkapi apa yang diminta syarat-syaratnya, artinya sudah memiliki KTP, NPWP, warga negara Indonesia, punya usaha berbadan usaha ya, CP, PT atau koperasi atau UD dan lain-lain. Nanti kan dimasukkan data itu diinput ke Pertamina. Kemudian dari pihak Pertamina akan melakukan survei. Kalau menurut Pertamina layak akan dikeluarkan izin, Pak. Jadi perizinannya itu nanti dari Pertamina. Oh, di luar ya. Perizinan di Pertamina. luar. Jadi maksudnya Ya. apakah ada perizinan dari setempat ya? Ya, awal kita memasukkan mengajukan itu gitu? harus ada surat keterangan persetujuan dari kepala desa atau lurah, Pak. Oh, cukup itu, jadi camat tidak Ya. perlu? Cukup itu kalau keterangan dari Pertamina cukup begitu, Pak. Surat keterangan persetujuan ya, persetujuan dari kepala desa atau lurah. Apakah ada izin dari bupati atau dari wali kota? Sejauh ini belum ada keterangan seperti itu, Pak. Oh, Ya, jadi mungkin bisa jadi ya, setiap daerah berbeda-beda, bisa jadi nanti dibicarakan daerah masing-masing apakah ada izin AMDAL. Ini yang ngurus siapa nanti ini? Kalau dari izin Pertaminanya pihak Pertamina, Pak. Jadi setelah input nanti pihak Pertamina melakukan survei, nanti akan diberitahu atau dikonfirmasi, mungkin bisa jadi bisa dikomunikasikan perizinan berikutnya. Karena Pertamina akan mengeluarkan izin dari pihak Pertamina sebagai izin penyalur BBM-nya. Oke. Itu kalau kredit tadi kembali kredit ya, itu berapa lama jangka waktunya? Sementara yang kerjasama dengan komunitas UMKM naik kelas itu jangka waktunya 2 tahun, masih dinego di 3 tahun. Tapi kalau ngambil kredit kur di bank bisa jangka waktu 5 tahun. Jadi kalau seandainya saya hitung 3 tahun ya Pak Iwan ya, 3 tahun saja itu angsurannya 9 juta lebih per bulan ya, 9 jutaan ya kalau seandainya kita ambil full 250 juta. Ini hitungan saya kalau ambil 250 juta. Nah kalau kita sudah DP 30% tentu di bawah itu lagi. Sementara dengan asumsi 1000 liter per hari, berarti sebulan itu lebih dari 25 juta pendapatan kita. Sangat memungkinkan untuk bisnis ini, sangat menjanjikan. 1000 liter per hari. Kira-kira berapa motor ya? Motor itu 3 liter kali ya, sekali ngisi ya? 3 liter berarti 330-an motor. Tapi kan ada mobil juga. Kalau mobil kan ada mobil juga 20. Nah, kalau mobil kan minimum 300 liter ya? 3000 liter di dalam isi tangkinya ya Pak ya? Enggak, kalau saya baca di media itu kan minimum penjualan harus 300 liter per hari itu. Oh, itu syarat syarat kelayakannya 400 liter dari Pertamina disarankan ya. Syarat kelayakan. Berarti kan kira-kira 40 mobil udah selesai lah. Gitu. Benar. Ya saya bicaranya yang terjadi secara nasional itu terjadi 1000 liter per hari.
gitu. Oke, Pak Raden, saya kira menarik sekali. Ini nanti persilakan saja teman-teman untuk bisa berhubungan dengan Armindo ya, UKM naik kelas yang bisa membantu bukan saja infrastruktur dari terpasoknya, tetapi juga malah memfasilitasi hubungan dengan kreditor ya, Lembaga pembiayaan atau lembaga pembiayaan yang lain. Oke, terima kasih Pak. Baik, terima kasih sama-sama Pak Iwan. Ya. Baik teman-teman sekalian, saya kira demikian tadi penjelasan dari Pak Raden Teddy dari UKM naik kelas. Ini saya persilakan nanti yang ingin bertanya ya bisa melihat kasih komen di YouTube, pertanyaan itu nanti akan dijawab oleh Pak Teddy ya, termasuk nanti kalau mau tanya kemana harus mendaftar dan sebagainya. Baik, terima kasih, sampai jumpa lagi pada kesempatan yang lain.